Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video pembelajaran Cik Gumat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih materi trigonometri dengan submaterinya adalah nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa yang merupakan materi matematika kelas 10 atau fase E. Sekarang kita akan melihat nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa adalah sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Jadi tanpa kita menghitung menggunakan kalkulator, kita bisa menentukan langsung nilai perbandingan trigonometri. Itulah yang namanya sudut istimewa. Di sudut istimewa itu ada yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat yang di kuadran pertama ya. Kemudian nanti di kuadran kedua, 3 dan 4 juga ada sudut-sudut istimewanya. Sekarang kita hanya membahas dulu yang di kuadran pertama. Sekarang kita melihat berapa nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat ya. Oke, sekarang kita punya segitiga A, B, dan C. Ini yang diketahui hanya nih sisi AB. AB-nya adalah X, kemudian BC-nya adalah X. Jadi segitiga ini adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki yang mana panjang AB itu sama dengan panjang BC, yaitu sama-sama X. Ya. Kemudian kita cari dulu panjang AC menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Panjang AC menggunakan teorema Pitagoras yang mana AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 2X kuadrat. Maka kita peroleh panjang AC itu sama dengan akar dari 2X kuadrat sama dengan X akar 2. Maka kita peroleh di sini adalah X akar 2. Kemudian kita tentukan mana yang samping, depan, dan miringnya. Sekarang kita pakai yang sudut 45-nya yang ini saja, yang sudut A ya. Berarti depannya adalah yang ini. Sampingnya yang ini dan ini yang miringnya. Oke. Kita udah tahu mana yang S, mana yang D, mana yang Ni. Sekarang kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat ini. Jadi kalau kita cari sin dari A itu kan adalah D per Mi ya, berarti X per X akar 2 ya. Nah, makanya di sini X per X akar 2 sama dengan X-nya boleh kita coret sama dengan 1 per akar 2. Kemudian kita rasionalkan sama-sama dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 1 per 2 akar 2. Jadi nilai sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Begitu juga dengan cos ya. Cos 45, cos itu kan samping per miring. Berarti X per X akar 2 ya. Sama dengan 1 per akar 2. Ini kenapa X-nya kita coret aja, tinggal 1 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Itu sama dengan 1/2 akar 2 juga. Jadi sin 45 sama dengan cos 45. Kemudian kita lihat tan 45. Tangen ya. Ingat tangen itu adalah desa. Berarti X per X ya. Sama dengan 1. Jadi tan 45 itu sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat untuk perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Oke, sekarang kita punya segitiga ABC. Segitiga ini adalah segitiga sama sisi, yang mana semua sudutnya nilainya adalah 60 derajat. Kemudian saya membagi segitiga ini menjadi 2, ya, yang mana nanti akan bertemu segitiga ACD, yang mana sudut A-nya adalah 30, sudut C-nya tetap 60. Kemudian panjang sisinya, karena tadi dia ada sama sisi, saya misalkan 2X, 2X, 2X ya. Jadi kalau ini tadi dibagi 2, berarti panjang CD itu hanya X ya. Oke, dari segitiga CDA, kita udah tahu panjang CD-nya adalah X. Panjang CA-nya adalah 2X. Sekarang kita cari panjang AD. Cara mencari panjang AD itu kita gunakan teorema Pitagoras. Jadi AD kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. Sama dengan 2X kuadrat dikurang X kuadrat. Sama dengan 4X kuadrat dikurang dengan X kuadrat. Oke, ini 2X dikuadratkan ya. Jadi 4X kuadrat. Makanya di sini dikurang X kuadrat jadi 3X kuadrat. Maka panjang AD saja sama dengan akar dari 3X kuadrat sama dengan X akar 3. Makanya dapat diperoleh panjang ini adalah X akar 3. Baru bisa kita tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Yang pertama kita cari sin 30.
Oke, sekarang ini sudut A-nya ya. Sudut A berarti depannya adalah CD atau X ini. Ya, sampingnya adalah AD atau X akar 3. Miringnya adalah 2X ya. Jadi sin itu adalah depan per miring. Berarti depannya adalah X, miringnya adalah 2X ya. Berarti X per 2X sama dengan 1 per 2. X-nya kita coret. Kemudian cos 30. Kita ingat cos itu adalah samping per miring. Sampingnya adalah X akar 3 dibagi dengan miringnya 2X ya. Makanya di sini diperoleh X akar 3 per 2X. X-nya kita coret, tinggal 1/2 akar 3. Kemudian yang ketiga tangen 30. Tangen itu adalah depan per samping. Depannya adalah X, sampingnya adalah X akar 3. Berarti X per X akar 3, ini X-nya kita coret, kemudian kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Maka kita peroleh sin 30 itu setengah, cos 30 itu setengah akar 3, dan tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Kita bisa menggunakan cara ini juga untuk menentukan sudut 60 derajat dan sudut-sudut lainnya. Oke, sekarang kita akan melihat ya, inilah tabel dari sudut istimewa untuk keenam perbandingan trigonometri tersebut. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Hitunglah nilai dari sin 60 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali cos 60. Kemudian yang kedua, sin 30 tan 60 dikurang kotangen 30 dibagi dengan sekan 60 tangen 45. Kita lihat dulu yang pertama, yang A. Sin 60 cos 30 sin 45 cos 60. Oke, kita cari nilainya masing-masing. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian kita tambah dengan sin 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah. Kemudian kita operasikan, setengah kali setengah jadi 1/4, akar 3 kali akar 3 jadi 3, ditambah 1/2 kali 1/2 itu 1/4, ini akar 2-nya diturunkan aja. Kemudian kita peroleh, ini sama-sama punya 1/4, kita keluarkan aja 1/4-nya. Kemudian dalam kurung 3 ditambah akar 2. Jadi nilainya adalah 1/4 dalam kurung 3 ditambah akar 2. Kemudian untuk soal yang kedua, sin 30 tan 60 dikurang kotangen 30 per sekan 60 dikali tan 45. Ini sama dengan sin 30 itu setengah, kemudian tan 60 itu akar 3, kemudian dikurang dengan kotangen 30 itu akar 3, dibagi dengan sekan 60 itu 2, tangen 45 itu 1. Sama dengan setengah akar 3 dikurang akar 3, berarti setengah dikurang 1 gitu ya. Berarti min setengah akar 3 per 2. Ini sama dengan min 1/4 akar 3. Oke, soal yang kedua. Hitunglah nilai dari sin V per 4 tan V per 3 ditambah cos V per 4 kotangen V per 3. Dan soal yang keduanya, tan kuadrat V per 6, cos kuadrat V per 6, tan kuadrat V per 3, cos kuadrat V per 6 dibagi dengan sin V per 6, cos V per 3. Oke, kita lihat dulu yang pertama, yang A. Kita ubah dulu menjadi derajat. Ya, ini kan masih dalam V radian. Oke, ingat lagi materi sebelumnya mengubah dari V radian menjadi derajat. Sin V per 4. V per 4 itu sama dengan 45. Caranya adalah 1/4 dikali 180 ya. 45 derajat. V per 3 itu 60, V per 4 45, V per 3 60. Sama dengan sin 45 itu setengah akar 2, tan 60 itu akar 3, ditambah dengan setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, dikali kotangen 60 itu 1/3 akar 3. Oke, ini sama dengan 1/2, akar 2 kali akar 3 itu akar 6, ditambah 1/2 kali 1/3 itu 1/6, akar 2 kali akar 3 sama dengan akar 6. Ini sama dengan, kita samakan penyebutnya, ya jadi 6. 6 bagi 2 itu 3. 3 kali 1, 3. Berarti 3 per 6 akar 6 ditambah 1/6 akar 6. Ini sama dengan 4 per 6 akar 6 sama dengan 2 per 3 akar 6. Oke, sekarang kita lihat soal yang kedua. Ini kita ubah dulu menjadi derajat ya. Ini akan berubah menjadi tan kuadrat 30 derajat, cos kuadrat 30 derajat, tan kuadrat 60 derajat, cos kuadrat 30 derajat dibagi dengan sin 30 derajat, cos 30 derajat.
Oke, kita cari nilai masing-masing. Tan 30 itu akar 3. Kemudian cos 30 itu 1/2 akar 3. Ini kita kuadratkan. Kemudian tan 60 itu 1/2 akar 3 dikuadratkan. Cos 30 itu setengah akar 3 dikuadratkan. Dibagi dengan sin 30 itu setengah. Cos 30 itu juga oke, maaf. Ini cos 60 ya. Sama juga setengah. Kemudian kita operasikan akar 3 kuadrat itu sama dengan 3. Ini dikuadratkan jadi 3/4. Ini 1/3 akar 3 dikuadratkan jadi 3/9. Kemudian 1/2 akar 3 dikuadratkan jadi 3/4. Yang bawahnya jadi 1/4. Kemudian ini kita keluarkan 3/4 ya. Ini sama-sama ada 3/4. Dalam kurung 3 ditambah 3/9. Oke, ini sama dengan 3/4 dibagi 1/4 itu sama dengan 3. Kemudian dalam kurungnya tetap 3 ditambah 3/9. Kemudian kita kalikan ke dalam. 3 kali 3 itu 9. Kemudian 3 kali 3/9 itu 1. 9 tambah 1 sama dengan 10. Oke, kemudian ini soal yang ketiga. Soal yang ketiga, sebuah segitiga ABC siku-siku di B diketahui sudut A sama dengan 30 dan sisi BC sama dengan akar 12. Panjang AC adalah, langkah pertama kita adalah menggambar segitiganya dulu ya. Oke, kita segitiganya adalah ABC siku-siku di B ya. Oke, kemudian sudut A. Sudut A ini 30 derajat, berarti ini adalah depannya, ini adalah sampingnya, ini adalah miringnya. Sekarang yang ditanya adalah panjang AC. Panjang AC, berarti yang miring yang ditanya ya, yang miring. Sedangkan yang diketahui adalah yang depan. Ingat lagi rumus yang ada depan sama miring. Depan sama miring itu adalah rumus sin. Berarti kita masukkan ke rumus sin. Sin 30 sama dengan depan per miring. Oke, sin 30 itu adalah setengah. Sama dengan depannya adalah 12. Miringnya yang akan kita cari. Tetap kita buat AC. Kemudian kita kali silang, AC sama dengan 2 kali akar 12. Jadi panjang AC-nya adalah 2 akar 12. Oke, demikianlah video pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.